Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Siki Darmawan dengan NIM 235 23252. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis sekaligus review paper yang mendalam dan sangat relevan dengan kebutuhan pangan kita saat ini. Paper yang saya angkat berjudul Penerapan Model Konvolusional Neural Network berbasis Mobile Net V2 untuk klasifikasi tingkat kesegaran ikan nila. Penelitian ini menawarkan sebuah solusi teknologi tepat guna untuk menjembatani kecanggihan kecerdasan buatan dengan upaya peningkatan standar ketahanan pangan di Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh ke sisi teknis, mari kita tinjau identitas dari referensi utama saya. Paper ini ditulis oleh Sarah Sakira Rambe bersama Asrianik dan Prajoko dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Karya ilmiah ini baru saja dipublikasikan pada tahun 2025 melalui Jurnal Informatika dan Teknik Elektroterapan atau yang kita sebut JITEK dari Universitas Lampung. Hal yang membuat paper ini menarik adalah keberhasilannya menggabungkan teknik computer vision modern dengan kebutuhan real industri perikanan lokal. Mengapa penelitian ini penting? Jika kita melihat data tahun 2022, produksi ikan nila di Indonesia mencapai angka fantastik sebesar 1,41 juta ton. Namun, ada tantangan besar karena ikan bersifat perishable atau sangat mudah busuk. Masalahnya, metode pengecekan kesegaran yang selama ini kita gunakan yaitu uji organoleptik atau manual, memiliki kelemahan utama pada subjektivitas manusia dan risiko human error. Cara konvensional ini tidak efisien untuk menangani volume produksi yang besar secara konsisten. Oleh karena itu, penulis melihat urgensi untuk menghadirkan sistem deteksi otomatis yang lebih objektif, cepat, dan akurat. Nah, bagaimana membangun sistem otomatis yang dapat mengklasifikasikan kesegaran ikan nila secara objektif, cepat, dan akurat menggunakan citra visual? Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem otomatis yang mampu mengklasifikasikan kesegaran ikan nila ke dalam dua kategori, segar atau tidak segar. Pendekatan yang digunakan adalah deep learning dengan arsitektur CNN melalui metode transfer learning. Fokus deteksi difokuskan pada 3 parameter visual utama yang biasa dicek manusia, yaitu mata, kulit, dan insang. Kontribusi akhir dari penelitian ini bukan sekedar model di atas kertas saja, melainkan sebuah model yang diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web agar bisa digunakan langsung dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dalam menjalankan riset ini, penulis mengadopsi kerangka kerja standar industri yang disebut CRISP-DM. Alurnya sangat sistematis, dimulai dari business understanding untuk memetakan masalah hingga data understanding dan preparation. Inti dari proses ini terletak pada tahap modeling, menggunakan MobileNet V2 yang melalui fase penetraining dan fine-tuning. Setelah model jadi, dilakukan evaluasi mendalam menggunakan confusion matrix sebelum akhirnya dideploy ke dalam aplikasi web menggunakan Flash. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dibangun benar-benar tervalidasi di setiap tahapannya. Berikut adalah tahapan proses analisis data. Dimulai dari dataset, data atau data understanding. Data adalah komponen yang paling krusial dalam pelatihan model. Total ada 6.889 citra yang digunakan, yang berasal dari 2 sumber utama. Pertama, 3.093 gambar diambil dari Kaggle untuk kebutuhan pre-training.
Kedua, 1.782 gambar dikumpulkan secara mandiri menggunakan kamera smartphone untuk proses fine-tuning. Data ini mencakup visual mata, kulit, dan insang. Penulis juga melakukan teknik oversampling atau augmentasi pada data kulit segar yang jumlahnya awalnya sedikit, guna memastikan model tidak bias dan memiliki pemahaman yang seimbang terhadap setiap kelas. Lanjut ke data preparation, sebelum masuk ke model, data dipersiapkan terlebih dahulu. Ukuran citra diseragamkan menjadi 224 kali 224 pixel. Penulis juga melakukan data augmentation yang agresif seperti rotasi dan zoom. Ini krusial karena jumlah data kulit segar awalnya sedikit atau imbalance, jadi augmentasi membantu menyeimbangkan data agar model tidak bias. Lanjut ke modelnya, ke arsitektur model, yaitu menggunakan MobileNet V2. Untuk arsitekturnya dipilih MobileNet V2 sebagai base model yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Alasan utamanya adalah efisiensi. Model ini sangat ringan dan hemat daya sehingga cocok dijalankan di perangkat mobile dengan sumber daya terbatas. Penulis memodifikasi bagian atas model atau custom head dengan menambahkan global average polling, sebuah lapisan dense dengan 512 neuron dan aktivasi ReLU, lapisan dropout sebesar 0,5 untuk pencegahan overfitting, serta diakhiri dengan satu neuron output dengan aktivasi sigmoid untuk menghasilkan klasifikasi biner. Lanjut ke training strategi, yaitu dengan 2 tahap. Strategi pelatihan yang diterapkan sangat cerdik karena dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah pre-training, menggunakan data umum dari Kaggle dengan pembekukan atau freezing seluruh base model agar model beradaptasi dengan fitur dasar objek ikan. Tahap kedua adalah fine-tuning, menggunakan dataset pribadi atau lokal. Di tahap ini, lapisan ke-80 ke atas dibuka kuncinya atau unfrozen dan dilatih kembali dengan learning rate yang sangat kecil. Tujuannya apa? Tujuannya agar model memiliki pengetahuan umum yang luas, namun tetap sangat spesifik dan akurat dalam mengenali variasi ikan di kondisi lapangan sebenarnya. Lanjut ke hasil pelatihan, mari kita lihat hasil yang sangat impresif. Pada fase pre-training, model berhasil mencapai akurasi validasi hingga 100%. Saat masuk ke fase fine-tuning, performanya tetap stabil dengan akurasi pelatihan mencapai 99,36% dan akurasi validasi tetap di angka 100%. Jika kita perhatikan grafik yang tersedia, terlihat bahwa nilai loss menurun secara stabil dan tidak ada tanda-tanda overfitting yang signifikan. Model ini mencapai titik konvergensi optimal pada epoch ke-48, yang menunjukkan bahwa arsitektur ini sangat efektif mengekstraksi fitur kesegaran ikan. Lanjut ke evaluasi dan threshold tuning. Namun, akurasi tinggi saja tidak cukup. Dalam analisis kritisnya, penulis menemukan masalah awal pada threshold standar 0,5, di mana masih ada ikan busuk yang salah terdeteksi sebagai segar atau false negatif. Dalam industri pangan, kesalahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Maka, penulis melakukan tuning dengan menggeserkan threshold menjadi 0,5. Hasilnya sangat signifikan. Nilai recall untuk kelas tidak segar naik menjadi 0,99. Artinya, sistem ini menjadi jauh lebih aman karena hampir mustahil meloloskan ikan busuk ke tangan pembeli. Meskipun ada sedikit kompensasi pada akurasi total yang menjadi 95%. Lanjut ke tahap deployment aplikasi. Sebagai tahap terakhir, model ini diimplementasikan ke dalam aplikasi web berbasis Flash.
Aplikasi ini dirancang agar user-friendly, di mana pengguna cukup mengunggah gambar atau mengambil foto secara real-time. Sistem kemudian akan memberikan hasil klasifikasi secara instan beserta tingkat kepercayaan atau probabilitasnya. Dengan adanya antarmuka website ini, teknologi deep learning yang kompleks menjadi alat yang praktis dan bisa digunakan oleh pedagang ikan maupun konsumen umum untuk menjamin mutu produk mereka. Untuk kesimpulan, berdasarkan seluruh analisis yang telah saya lakukan, saya dapat simpulkan bahwa pengguna CNN berbasis mobile net V2 berhasil dikembangkan dengan performa yang sangat tinggi untuk klasifikasi kesegaran ikan nila. Kunci keberhasilannya terletak pada metode fine-tuning dengan data lokal serta penyesuaian threshold yang meningkatkan sisi keamanan pangan melalui nilai recall yang tinggi. Sistem ini telah teruji secara teknis dan praktis untuk digunakan sebagai sistem pendukung keputusan atau decision support system yang objektif. Untuk saran pengembangannya, tentu saja penelitian ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Penulis mencatat bahwa model masih sensitif terhadap variasi pencahayaan yang ekstrim dan latar belakang yang terlalu ramai. Untuk pengembangan ke depan, saya sarankan untuk menambah variasi dataset pada kondisi pencahayaan yang berbeda. Selain itu, penggunaan teknik segmentasi citra seperti UNet atau Mars CNN dapat menjadi solusi hebat untuk memisahkan objek ikan dari latar belakang secara otomatis sebelum proses klasifikasi dilakukan, sehingga tingkat akurasi bisa lebih maksimal. Demikian presentasi mengenai analisis mendalam saya terhadap penerapan MobileNet V2 untuk deteksi kesegaran ikan nila. Saya berharap bedah paper ini memberikan gambaran dan jelas bagaimana deep learning dapat memberikan solusi nyata di sektor pangan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga paham untuk penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.